Halo, kembali lagi di channel Azola Purwodadi. Nah, di segmen ini sedikit berbeda karena kita mau ngobrol secara langsung dengan salah satu peternak maggot asal Desa Pulorejo, Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini di belakang saya, di tempatnya Mas Heri ini ada kolam Azola. Nah, ternyata kolam Azola ini dipakai untuk pakan ternak. Salah satunya digunakan untuk pakan maggot. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita ngobrol sekalian langsung sama Mas Heri. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Mas Heri. Halo Mas Heri, apa kabar? Kabar baik. Oh ya, dan Mas Heri ini sudah berhasil mengaplikasikan Wolfia dan juga Azola untuk pakan ternak maggot, gitu ya. Nah, di sini kita mau nanya-nanya sedikit sih Mas tentang penggunaan atau tentang cara gimana sih budidaya maggot. Mungkin sebelumnya boleh diceritakan dulu sejak kapan sih ternak maggot ini? Untuk awal peternak maggot itu sekitar mungkin ya 6 bulanan. Sekitar 6 bulan ya. Dan emang dari awal menggunakan Azola dan Wolfia kah atau gimana ceritanya? Ya dari awal emang kalau sebetulnya kebutuhan untuk maggot itu sebenarnya bisa berupa limbah-limbah sayur dan buah. Tapi karena di sini banyak ketersediaan Azola, maka saya itu berinisiatif untuk menggunakan Azola tersebut sebagai pakan karena jumlahnya Azola pun banyak. Kita artinya tidak perlu keluar jauh untuk mendapatkan pakan maggot BASF tersebut. Oh gitu ya, jadi salah satu keunggulannya jika kita menggunakan pakan berupa Azola adalah kita tidak perlu susah payah gitu ya mencari seperti sayuran dan juga pakan maggot yang lain karena sudah tersedia. Oke. Mungkin saya juga mau nanya-nanya lagi, kenapa sih awalnya bisa tertarik untuk budidaya maggot? Ya karena pertama sebagai kebutuhan pakan ternak yang mungkin ya karena kebutuhan untuk protein, memenuhi kebutuhan proteinnya ternak itu, maka dibudidayakanlah maggot untuk pengganti tepung ikan yang biasa kita beli. Oh gitu. Jadi memang kandungan maggot ini cukup bagus gitu ya Mas sebagai pengganti tepung ikan tadi. Iya. Penghasil protein lah. Penghasil protein. Protein hewani mungkin ya. Iya, karena kalau Azola kan protein nabati karena dia tanaman. Nah, dengan kolam Azola seluas 10 kali 20 meter perkiraan ini bisa untuk memenuhi kebutuhan apa saja ya Mas? Ya, salah satunya untuk kebutuhan pakan entok, ternak ayam dan juga untuk pemenuhan pakan maggot biasa. Nah, ini dia beberapa ternak Mas Heri. Ada 50 ekor entok atau mungkin kita sebut itik. Kemudian ada juga ayam dan kalkun. Nah, sekarang kita lihat langsung yuk gimana pengaplikasian dari Azola dan juga Wolfia yang digunakan untuk pakan maggot. Yuk. Nah, ini kita udah mau lihat-lihat nih maggotnya. Biasanya apa aja sih Mas yang perlu dipersiapkan untuk budidaya maggot? Yang pertama pastinya media untuk tempat maggot itu bisa berupa baskom. Untuk pembesaran bisa berupa biopon yang terbuat dari kayu dan lain-lain bisa digunakan. Oke. Nah, ini tadi di bawah saya lihat ada Azola, ada Wolfia juga. Boleh tahu Mas ini buat apa atau mungkin bisa dijelaskan? Ya, untuk Wolfia ini sebenarnya untuk kebutuhan pakan, tapi ini saya jadikan sebagai awal penetasan larva maggot BASF. Media awal tetas lah. Untuk Azola ini saya gunakan sebagai pakan maggot dewasanya. Untuk yang Azola giling ini bisa dipakai untuk maggot yang masih kecil. Yeah. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah pakannya berupa Azola, Wolfia dan Azola giling, kemudian ada baskom. Yang pasti ada bibit BASF-nya juga ya. Mungkin di sini kita mau lihat-lihat langsung nih kayak gimana sih contohnya dari maggot yang dikasih makan berupa Wolfia. Iya. Ini untuk media telur yang baru masuk penetasan. Oke, bisa dijelasin ini ada apa saja? Media untuk pakannya ini berupa dedak kering, terus kemudian dikasih Wolfia
Wolffia tiris basah ini. Yes. Di atasnya nanti setelah telur ini 3-4 hari, nantinya akan menetas di media Wolffia tersebut. Oke. Kemudian ini contoh yang sudah menetas ya. Ini udah usia 5-6 hari. Ya, ini usia 5-6 hari. Wolffianya yang tadinya hijau udah berubah jadi coklat ya. Karena udah dimakan. Kenapa sih kenapa waktu awal pakai Wolffia? Ya, mungkin karena tekstur Wolffia ini yang sangat lembut. Jadi untuk kebutuhan maggot yang masih kecil ini sangat bagus. Oke. Jadi artinya penguraian yang dibutuhkan. Oke, jadi cukup direkomendasikan gitu ya Mas ya untuk peternak maggot yang baru penetasan untuk menggunakan pakan berupa Wolffia. Untuk media tetas awal. Untuk media tetas awal karena teksturnya yang lembut. Oke. Nah, kira-kira maggot ini dikasih makan berupa Wolffia sampai berapa lama ya Mas? Ya kurang lebih ya sekitar 2 minggu. Ini untuk kebutuhan baby maggot aja. Nanti setelah maggot ini tumbuh dewasa bisa diberikan pakan berupa azolla. Apa memang harus ditutup atau gimana ya Mas? Iya, karena untuk menjaga telur dan baby maggot ini terhindar dari predator seperti cicak dan juga semut, juga lalat-lalat sekitar. Makanya harus dilakukan penutupan. Oh gitu. Nah, ini maggot yang media penetasan menggunakan Wolffia. Nah, sekarang mungkin kita bisa lihat kayak gimana sih maggot yang menggunakan pakan berupa azolla. Contoh maggot yang usia berapa? Sekitar 2 minggu ke atas. Nah, ini tadi sebelum 2 minggu dikasih Wolffia, sekarang ini sudah di atas 2 minggu maka diberi pakan berupa azolla. Azolla giling bisa. Atau azolla giling. Nah, kalau yang ini usia berapa Mas? Sama ya, sekitar 3 minggu ke atas. Oh, 3 minggu kayak gini guys. Ini pakan full azolla. Tapi azollanya udah nggak kelihatan ya? Udah habis. Karena udah habis dimakan ya. Ini nanti sampai waktu berapa lama dia berubah jadi larva? Jadi pupa. Oh ya, berubah sekitar 1 bulan. Oh, jadi dia akan berada dalam bentuk sebagai ulat atau maggot selama 1 bulan. Jadi harus dikasih makan berupa azolla setiap hari. Setiap hari. Oke, kita coba kasih makan azolla. Nah, di sini kita bisa lihat prosesnya bagaimana maggot ini makan azolla. Kalau sebanyak ini nanti udah habis dalam semalam ya Mas, besok udah habis ya ini? Habis. Oh, udah habis. Jadi harus menyediakan azolla sekitar 1 kilo untuk 1 ember maggot. Bisa lebih ya? Bahkan dikasih lebih bisa, sesuai kebutuhan. Oke, makanya tadi belakang ini bisa dipakai nggak cuman untuk pakan berupa unggas saja, tapi juga digunakan untuk pakan maggot. Ini cara bikin adonannya. Jadi azolla dicampur bekatul, kemudian dikasih sedikit maggot. Nah, kurang lebih kayak gini aplikasi azolla dan juga maggot untuk pakan ternak. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Peternak maggot yang tadi saya ceritakan. Nah, dia berhasil. Salah kalimatnya, maaf. Ini dia Mas Heri yang peternak
peternak maggot asal desa ini dia Purworejo. Nah, kita udah ketemu langsung nih sama Mas Heri, kita ngobrol. Kita mau nanya-nanya. Kalimatnya jelek. Saya masak pikir saya.